Shalom saudara semua. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama di tempat ini. Tuhan kita sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita mau bersyukur di kesempatan ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin saudara. Hidup kita ini suatu anugerah. Amin. Karena itu biarlah kita pakai hidup kita untuk memuliakan Dia. Apapun yang terjadi tidak pernah mengurangi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik buruknya yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita tetap baik. Amin saudara. Saya rindu mengajak kita semua untuk menaikkan pujian kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan puji. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mengenalkan. Angkat tanganmu, katakan ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri, biar hidup kita selalu menyenangkan hati-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, kami sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapanku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu ya Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu ya Tuhan, ku rindu. Ya Tuhan, itu kerinduan kami, pengakuan kami bukan saja di bibir, dari hati kami yang paling dalam. Kami semua rindu menyembah-Mu, memuji-Mu, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan kepadamu, menuju proses kesempurnaan dan kemuliaan seperti yang Kau canangkan, rencanakan dalam hidup kami masing-masing. Ini tekad kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ibadah ini kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk rasa syukur, rasa iman, dan hati yang mau beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu. Kami boleh hadir lagi di sini. Bukan karena gagah, hebat, pintar, atau apapun yang kami punya, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Kemurahan-Mu yang besar, kasih setia-Mu yang baru setiap hari, sehingga kami ada sampai hari ini. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami, segala kelalaian kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, entahkah di pikiran kami, di hati kami, tutur kata kami, pendengaran, penglihatan, dan tingkah laku kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, sekali lagi dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami dan layakkan kami menghampiri-Mu, dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami, supaya kami semakin diperbaharui, diingatkan, dipimpin, dibimbing, semakin mengenal kehendak-Mu ya Bapa, dan melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan, untuk Indonesia, negara kami yang tercinta. Tuhan, Kau memberkati dalam pemulihan COVID-19, juga pemulihan ekonomi dan kestabilan yang lain. Tuhan, kasihani Indonesia. Berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah, mereka takut akan Tuhan dan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami doakan keluarga handai tolan kami di sana satu persatu. Tuhan, mereka yang sakit, yang lemah tubuh, kami mohon Engkau menjamah dan menumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Tuhan, kasihani bagi yang belum percaya Tuhan, dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah percaya, biarlah mereka semakin setia berjalan di dalam kebenaran. Kami doakan Amerika ya Tuhan, menjelang pemilu, suasana politik memanas, COVID-19 belum pulih. Tuhan, kasihani juga. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu untuk Amerika agar terus bisa menjadi pionir gereja-gereja-Mu yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dan memegang keilahian-Mu, tetap setia memberitakan Injil dan kebenaran. Kami doakan gereja-gereja yang liberal, Tuhan tolong supaya mereka pun boleh bertobat dan mau kembali kepada kebenaran firman-Mu.
Tuhan, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berani menegakkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok dan jahat ini. Terima kasih Tuhan, kami yang tinggal di sini, Tuhan tolong kami supaya waspada, supaya kami tetap dijaga, dipelihara dari segala godaan dan cobaan, supaya kami memegang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan saudara-saudara yang lemah tubuh dan sakit, kami mengangkat nama mereka ke hadapan-Mu. Tuhan, kasihani saudari Eli, kami bersyukur dia sudah lebih baik dari pemulihan COVID. Tuhan, pada masa karantina Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia, kuatkan iman dia, bahkan melalui kesembuhannya nanti seluruh keluarga di bawah lebih mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kami doakan Pak Humphrey yang kakinya kambuh gout, Tuhan Kau yang menjamah menumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dia, kuatkan dia, agar dia terus boleh beraktivitas dan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami doakan Ibu Hatiria yang akan menjalani beberapa tes di jantungnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia, kuasa darah-Mu menyembuhkan dia, dan hasil tes itu baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak saudara kami yang lemah tubuh satu persatu. Tuhan Kau mengasihani, yang dalam pemulihan Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, termasuk para senior kami satu persatu. Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam kesendirian mereka. Mereka tidak merasakan kesendirian. Dan kami semua Tuhan, Tuhan tahu pergumulan kami, persoalan kami. Entahkah masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, masalah sekolah, masalah anak-anak, masalah status teman hidup, masalah konflik yang belum selesai. Berbagai macam hal Tuhan. Hamba tidak tahu jelas, Tuhan tahu jelas. Pilihlah anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Baik yang hadir di sini, baik yang beribadah di rumah, kami ingin berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kuasa-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya di abad ini pun Tuhan masih melakukan mujizat. Tuhan hidup, Tuhan dinamis, Tuhan berkarya, Tuhan mengasihani. Tangan-Mu cukup panjang menolong kami, dan telinga-Mu cukup panjang mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dengan iman sambil doa, serahkan kekhawatiran-Mu, pergumulan-Mu. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Ya Tuhan, lihatlah iman anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, curahkan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa mujizat-Mu yang maha besar, yang melampaui pikiran kami, melampaui doa kami ya Tuhan. Mujizat-Mu dicurahkan kepada anak-anak-Mu, agar nama-Mu diceritakan, diberitakan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Kita mau melanjutkan penyembahan kita. Saya rindu mengajak saudara untuk belajar lagu ini saudara. Judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Waktu saya mendengarkan pujian ini, saya menangis. Seringkali dalam hidup kita take it for granted kebaikan Tuhan. Kita seenaknya maunya lebih. Tapi kita lupa Tuhan itu sangat care sama kita. Dia selalu menolong dan menjaga kita di dalam setiap hal hidup kita. Bahkan dikatakan di pujian ini, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian Dia sangat cares untuk kita semua saudara. Dan itu biar pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita naikkan sama-sama.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Saudara, pegang janjinya, Dia tidak pernah meninggalkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, katakan, Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Saudara, katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan masuk di dalam bacaan pertanggapan, saudara. Diambil dari Efesus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Bahwa Dia kita berdua melihat dalam satu roh oleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sama-sama. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi lembaga kediaman Allah Di dalam Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, meninggikan Dia bersorak-sorai bersukacita bagi Allah kita. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Naikkan pujian. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ikuti saya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, Amin. dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Meriah saja. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan, ganti wanita. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, Amin. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku Ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin, saudara. Dia selalu ada bersama kita. Dia Allah yang selalu menjaga kita senantiasa. Amin. Dia Raja yang dahsyat itu. Dia selalu ada bersama kita. Dia pencipta alam semesta itu. Dia memilih kita menjadi umatnya. Satu hal yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Mari naikkan pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat
Yes, terimalah sembah kami, pujian kami. Angkat tanganmu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Tunggu sebentar. Waktu saya melihat di refnya saudara, terimalah kemuliaan, kita cuma biasa aja. Benar, mau bilang sama Tuhan terima kemuliaan. Angkat tanganmu sama-sama, angkat tangan. Terima kemuliaan dan hormat. Amin. Amin. Sekali lagi, kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa yang Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Yes, yes. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Katakan sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, Lord. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada apa, saudara? Ada keselamatan. Oh, luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Dia sungguh luar biasa. Amin. Amin. Tetap berdiri, saudara. Kita akan membaca pengakuan iman rasul. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Kuasa, Bapa yang bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal
Tuhan. Puji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan ada di sini, amin. Sudah merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan ada di mana? Hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai, saudara. Ya, dan sukacita itu luar biasa, saudara. Pagi hari ini juga kami adakan pujian tentang kebaikan Tuhan, bahwa kita tidak bisa hitung kebaikan pertolongan Tuhan dalam diri kita sungguh banyak. Tak bisa, saudara. Saudara ingat sejak saudara lahir, saudara mengerti hitung berkat-berkat Tuhan. Sungguh tidak sanggup menghitungnya karena terlalu banyak, dan yang terutama adalah keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Ini pujian yang kami naikkan biar menjadi kemuliaan bagi Tuhan, jadi berkat buat kita sekalian. Hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, memelihara hidupku. Rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta
saja menjadi alat yang berguna bagi keselamatan bangsa kami saja, tapi seluruh bangsa dan suku bangsa di muka bumi ini. Ketika kami masih diberi nafas hidup, ketika kami masih diberi anugerah dan berkat-Mu setiap hari, kami mau bertekad untuk menjadi alat-Mu yang berguna, ya Tuhan, yang bernilai kekal. Siapkan hati pikiran kami, telinga kami menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina-hina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Thank you teman-teman. Pujiannya luar biasa hari ini. Ya. Puji Tuhan, saudara, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, boleh duduk di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lewat ibadah-ibadah seperti inilah Dia menurunkan berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru, berkat jasmani rohani. Itu keyakinan kita. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul, yaitu Gereja yang Kudus dan Am. Ya, bagian dari pengakuan iman rasuli, Gereja yang Kudus dan Am. Saya punya seorang teman di Indonesia, seorang pengkhotbah yang cukup terkenal, bagus dan cukup top. Suatu hari saya pulang pelayanan mission trip ketemu dia. Dia bilang, you mau denger cerita gak? Ini gila banget. Ada seorang pendeta yang terkenal, yang memang katanya suka naik turun sorga, menawarin dia, katanya, mari kita buka gereja yang baru. Ya, ada sebuah pertokoan yang ramai sekali. Hasilnya kita bagi 60-40, 60-40. Gila gak? Saya sampai bilang, teman saya bilang, saya jawab dia, kamu sudah gila ya? Gereja kok dijadikan bisnis? Tapi itu fakta. Ada cerita lain lagi, fakta juga, seorang dosen kami di Jawa Timur. Suatu hari juga ditawarin buka gereja baru di daerah Jawa Timur. Ya, si dosen tanya, mau buka di mana? Di kota atau di pinggiran? Lalu temannya bilang, ya di kota dong. Kalau di pinggiran itu bodoh, rugi. Lalu dosen itu menjawab, dia bilang, kau sudah edan. Ya. Di Jawa Timur itu katanya ada sebuah daerah yang disebut dengan Tapal Kuda, tahu gak? Itu daerah yang miskin, kumuh, banyak tawuran, perkelahian. Gereja harus hadir di situ. Justru gereja harus dibuka di situ agar menjadi berkat bagi yang lain. Kamu sudah edan. Gereja itu bukan soal bisnis untung dan rugi. Saudaraku, ini fakta. Hari ini kita melihat ada sebagian gereja tidak jadi teladan, tapi justru jadi edan. Waktu saya siapkan ini lahir sebuah puisi. Pantun. Gereja terlalu asik membangun kerajaan sendiri. Akibatnya lupa diri dan lupa fungsi. Kalau tidak hati-hati, pelita gereja akan mati. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Tuhan izinkan badai corona. Supaya gereja sadar, bertobat, berubah dan berbenah. Agar nama Tuhan tidak diejek dan dihina. Gereja bukanlah gedung, bukan fasilitas, bukan bisnis dunia, tapi kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah untuk melakukan bisnis kerajaan sorga. Kalau mau pakai kata bisnis, memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Setiap minggu kita katakan gereja yang kudus dan am. Pengakuan itu bukan di bibir mulut saja, tapi sungguh-sungguh kita paham apa maknanya dan prakteknya secara nyata dan mendalam. Amin. Sebab itu saya ajak kita membaca firman Tuhan pagi ini, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita baca
bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Istilah gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia terdiri dari 2 kata. Ek artinya keluar, kaleo artinya panggil. Jadi definisi gereja artinya orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah. Dari dunia yang gelap ini, dari dunia yang berdosa ini. Agar menjadi satu kumpulan yang khusus, yang dikuduskan oleh Allah. Untuk melakukan kehendak Allah dan untuk memberitakan cinta kasih-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu gereja. Ya. Istilah bangsa yang terpilih di ayat 9 artinya bahwa gereja itu adalah inisiatif Allah. Karya Allah yang sesuai dengan anugerah dan kasih Allah. Hal ini dijelaskan di ayat 10 kemudian. Dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang jadi umat Allah. Ada perubahan. Dahulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Ini menunjuk kepada keselamatan yang sejati. Yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yang mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan. Itu kata firman Tuhan. Dan yang baru sudah datang. Oleh kematian Yesus Kristus membayar hutang dosa kita. Membayar hukuman kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita dipilih, dipanggil, diselamatkan, dikuduskan adalah 100% karya Allah. 100% anugerah Allah. Tidak ada jasa manusia. Kita menerimanya karena anugerah, karena kemurahan Tuhan dan oleh iman kita diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak ada jasa manusia. Bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, pahala kita, ilmu pengetahuan kita, perbuatan baik atau usaha-usaha apapun. Seorang manusia bisa diselamatkan. Tapi karena 100% anugerah Tuhan. Permisi tanya, apakah hari ini saudara sudah menjadi ciptaan baru? Yang diubahkan, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Bila belum, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya dengan beriman oleh anugerahnya, saudara bisa diselamatkan, dipilih, diubah menjadi ciptaan yang baru. Tapi kalau saudara mengatakan, oh saya sudah menerima, saya sudah percaya, saya katakan selamat. Permisi tanya, perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu sejak kau percaya Tuhan Yesus? Perubahan apa yang membuatmu menjadi ciptaan yang baru, yang bisa dinikmati orang lain? Atau engkau masih berkanjang dalam hidup yang lama? Minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada Roh Kudus untuk mengubahmu hari demi hari. Ya. Terus secara progresif semakin diubahkan menjadi ciptaan baru yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Selanjutnya ada istilah di ayat 9 itu imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya bahwa Allah memanggil kita sebagai gereja, tujuannya adalah untuk menjadi imam. Imam di sini bukan gelar official, bukan. Imam di sini bukanlah gelar secara formal, bukan. Tapi adalah sebuah fungsi, fungsional secara menjadi imam secara fungsional. Imam dalam bahasa asli artinya jembatan. Ya. Jembatan, penghubung. Jadi orang-orang percaya gereja Tuhan dipanggil, dipilih untuk menjadi penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus agar mereka percaya dan kemudian mereka boleh dihubungkan dengan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Raja segala raja,
Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita menjadi jembatan antara orang yang belum mengenal Tuhan dengan Sang Raja, Juru Selamat yang sejati. Sekali lagi, imamat rajani bukan gelar atau nama untuk cari hormat atau gila hormat atau gagah-gagahan. Wah, gua ini ya imamnya raja. Bukan. Tapi kita dipanggil menjadi imamat rajani, tujuannya adalah melayani. Sebab imam itu melayani. Menjadi jembatan penghubung yang mendamaikan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Raja segala raja. Apakah saudara sudah menjadi seorang Kristen yang berfungsi sebagai imam, menjembatani manusia kepada Tuhan Yesus? Izinkan saya tanya, berapa tahun saudara menjadi seorang Kristen? Ada berapa jiwa yang pernah kau bawa, yang belum percaya, datang kepada Tuhan Yesus, kemudian percaya Tuhan? Ini menjadi sebuah challenge, tantangan bagi kita. Menjadi doa pribadi saudara, Tuhan, kau sudah menyelamatkanku begitu lama. Aku belum membawa satu jiwa pun datang kepadamu. Doakan temanmu, saudaramu, familimu, keluargamu, siapa saja. Rekan kerja yang belum percaya. Bikin tekad, Tuhan, aku mau berfungsi sebagai imamat rajani. Membawa satu jiwa ke hadapan Tuhan. Suatu hari ada seorang istri yang sudah Kristen, menikah dengan suaminya belum Kristen. Ya, boleh gak sih? Kristen, wanita Kristen menikah dengan katakanlah non-Kristen. Tuhan menghargai free will-mu. Ya. Ini yang disebut dengan Tuhan menjawab doa, oke, but, titik. Oke, tapi. Jadi Tuhan menjawab doa ada 4. Ya, tidak, tunggu. Satu lagi, oke, tapi. You nekat mau kawin dengan yang tidak percaya Tuhan? Oke, tapi. Resiko tanggung sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi dia sudah kawin bertahun-tahun. Mencoba injili suaminya. Jadi kan tekad, gak apa-apa lah. Coba-cobalah, kawin aja dulu lah. Nanti saya doain lah. Ya, injili tiap hari, doain tiap hari. Mudah-mudahan dia percaya. Nah, ini namanya tekad dan nekat. Karena menarik ke bawah lebih gampang daripada menarik ke atas, betul gak? Kalau bukan anugerah Tuhan sulit itu. Jadi bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun menikah. Suaminya tetap gak mau percaya, cerita gak mau percaya, doain gak mau percaya. Terus ngotot gak mau percaya. Keras. Suatu hari istrinya hampir ulang tahun. Lalu dia bilang sama suaminya, suamiku, aku ingin hadiah istimewa di ulang tahunku. Lalu suaminya bilang, kamu mau apa sayang? Mau cincin berlian 5 karat? Mau baju yang mewah? Mau mobil baru? Katakan saja sayang. Suaminya baik ya? Baik gak? Baik belum tentu benar ya. Lalu istrinya mengatakan, tidak sayangku, aku gak mau semua itu. Aku mau hadiah istimewa, cuma satu. Aku mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Suaminya langsung ke strom. Itu lagi, bosen tau gak? Tiap kali gituan terus. Aku sudah bosen mendengarnya, bertahun-tahun sejak kita menikah. Aku tidak mau percaya. Gak ada bedanya dia bilang. Saya ini tukang minum-minum, sering mabuk. Kamu juga sama tukang minum-minum dan mabuk. Aku ini suka judi ke kasino, kamu lebih rajin ke kasino. Aku ini ngomong jorok ya, marah-marah, suka marah-marah. Kamu kalau marah gak bisa berhenti. Ngomel terus. Apa bedanya? Gak ada bedanya, percaya dan gak percaya. Wah, istrinya sedih, menangis terpukul. Tapi jawaban suaminya hari itu bukan saja memukul hatinya, tapi ke rohnya yang paling dalam. Dia mulai berpikir, iya gue Kristen apaan ya? Kawin begitu lama, gak ada perubahan sama aja. Bahkan menurut suamiku lebih gile dari dia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Sejak hari itu dia bertobat, bertekad, Tuhan ubah saya. Ubah saya menjadi ciptaan yang baru.
dia diubahkan. Dia gak mau lagi ke kasino, gak lagi minum-minum, mabuk-mabuk, gak mau lagi ngomong jorok, marah-marah. Ya. Pokoknya hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia buang semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berubah 180 derajat. Tahun depan ketika dia hampir ulang tahun, berapa hari lagi, suaminya berkata, sayangku sebentar lagi kamu ulang tahun. Aku mau beri kamu hadiah istimewa. Istrinya bilang, apa? Cincin berlian 5 karat, pakaian yang mewah, mobil yang baru. Suaminya mengatakan, bukan semua itu sayang. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa? Kenapa bisa? Suaminya berkata, diam-diam aku memperhatikan hidupmu 1 tahun ini. Engkau berubah. Itu membuat aku penasaran. Aku sembunyi-sembunyi baca Alkitabmu. Aku sembunyi-sembunyi ke gereja mendengarkan khotbah. Dan akhirnya aku tahu Tuhan Yesus Juru Selamat yang sejati. Dan aku bertekad menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, istrinya mengatakan, ini hadiah yang paling berharga. Terima kasih sayangku. Dia peluk suami. Indah gak ceritanya? Nanti tim drama bikin drama ya. Saudara, ini sebuah contoh. Manusia yang diubahkan. Ini sebuah contoh. Bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan hanya dengan bibir mulut. Memang perlu verbal gospel. Injil dengan kata-kata. Tapi juga perlu Injil dengan hidupmu, saudaraku. Kesaksian hidup yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Itu sangat perlu. Kesaksian hidup yang baik dan benar yang memuliakan Bapa. Itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Amin. Istilah selanjutnya ayat 9, bangsa yang kudus. Artinya gereja adalah kumpulan manusia yang dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Bukan oleh air baptisan. Entah mau pola apa, air tidak menyucikan. Tapi darah Kristus menyucikan. Dan kemudian kita dihususkan bagi Allah menjadi bangsa yang kudus. Itu sebabnya gereja yang kudus juga bisa disebut dengan jemaat yang kudus, jemaat yang disucikan, atau orang-orang kudus, orang-orang suci, saint. Ya. Semua orang yang diselamatkan Tuhan menjadi saint, orang kudus, ya, atau santa atau santo. Ya. Istilah orang kudus atau orang suci ini adalah 100% karya Kristus. Ya, bukan karya manusia. Bukan gelar secara formal dan official. Tapi status yang baru. Status orang kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini perbedaan kita, saudara, dengan teologi Katolik. Yang menganggap orang suci atau orang kudus adalah gelar yang diberikan oleh Bapak Sri Paus kepada mereka yang sudah meninggal. Ya, kalau dia berjasa besar untuk gereja Katolik, dia akan diberi gelar itu oleh Bapak Sri Paus dan Vatikan, keputusan Vatikan, diberi gelar Santa atau Santo. Ya, kalau pria Santo, Santo Paulus, Santo Petrus, Santo Sardi, ya kan, Santo Bambang, ada Santa Anita, Santa Clara, ya kan, Santa Dian. Gelar yang diberikan Vatikan. Contohnya misalnya waktu Paus Yohanes Paulus II meninggal. Waktu Yohanes Paulus II meninggal, banyak umat Katolik kemudian langsung mengusulkan kepada Vatikan. Ayo ambil keputusan, berikan gelar orang suci kepada almarhum. Ya, sudah almarhum Yohanes Paulus II. Karena dia berjasa besar untuk gereja Katolik. Supaya kita bisa berdoa kepada dia. Jadi kalau udah orang suci ada gelar bisa berdoa lewat dia, pengantara doa. Supaya bisa mendapatkan banyak manfaat ketika berdoa kepada dia. Dan akhirnya memang dia dikasih gelar orang suci, orang kudus. Nah, ini perbedaan teologi Katolik dengan kita, dengan firman Tuhan.
Itu sebabnya bagi mereka setiap 1 November adalah hari raya peringatan orang-orang suci. Semua orang suci, All Saints Day. Hari semua orang suci, jatuhnya 1 November. Yaitu 1 hari sesudah Halloween. Kalau Halloween itu roh-roh jahat keluar, gentayangan. Lalu besoknya mereka merayakan yang keluar itu orang-orang suci, dirayakan. Ini mirip-mirip tradisi agama, tradisi Chinese. Ya. Kalau bulan 7, tanggal 15 yang muncul itu apa? Roh-roh setan. Lalu bulan depannya, bulan 8, 15 yang muncul roh-roh baik. Jadi itu bisa berdoa kepada roh-roh begitu. Alkitab tidak mengajarkan ini. Alkitab menentang ajaran seperti demikian. Ya, fondasi Alkitab adalah firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan itu kekal. Tadi Efesus pasal 2 ayat 20, bacaan bertanggapan kita dikatakan gereja dibangun di atas fondasi rasul dan nabi. Ini bukan manusia. Rasul dan nabi di situ adalah wakil daripada perjanjian baru dan perjanjian lama. Kenapa gereja fondasinya bukan manusia? Tokoh siapapun. Sebab manusia fana. Manusia tidak kekal. Manusia bisa salah. Firman Tuhan itu kekal. Jadi rasul dan nabi itu menunjuk kepada perjanjian baru dan perjanjian itu dasarnya. Sebab Alkitab kekal dan gereja kekal. Gak mungkin gereja yang kekal dibangun di atas manusia yang fana dan terbatas dan bisa salah. Dan batu penjurunya, itu kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kepala gereja adalah Yesus Kristus yang kekal sifatnya. Bukan juga manusia, bukan tokoh, bukan tradisi, bukan keputusan konsili siapapun dan manapun. Amin. Istilah umat kepunyaan Allah artinya gereja itu milik Allah. Milik Kristus yang sudah menebus gereja dengan darahnya. Ya. Sebab hanya Kristus yang sah dan pantas menjadi kepala gereja atau pimpinan gereja, bukan manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuasa apapun, manusia fana, terbatas, dan akan mati. Setiap minggu kita katakan, aku percaya gereja yang kudus. Berarti sebuah pengakuan sekaligus sebuah ucapan syukur bahwa kita semua yang percaya dikuduskan oleh Kristus, bukan oleh manusia. Waktu kita mengatakan gereja yang kudus. Dan kita mengaku Yesus Kristus adalah kepala gereja, bukan manusia. Bukan tokoh siapapun. Dan mengajak kita bukan hanya mengaku dan bersyukur, tapi bertekad untuk hidup kudus. Sesuai dengan panggilan Allah kepada setiap kita, umat pilihannya. Amin. Hari ini ada sebagian gereja sudah melupakan panggilan ini. Mereka kompromi kepada dosa yang melawan Allah. Melawan Kristus yang kudus, melawan firman-Nya yang kudus. Misalnya, saya bacakan beberapa catatan sejarah. Tahun 2006, ya, gereja episkopal kompromi mentahbiskan pendeta homo. 2007, gereja United Methodist menyetujui pendeta yang transgender. 2007, gereja Lutheran menahbiskan pendeta lesbian. 2009, gereja Evangelical Lutheran izinkan penahbisan pendeta homo. 2009, gereja Presbyterian Church USA, PCUSA, mengizinkan penahbisan pendeta lesbian. 2008, umat Katolik se-Amerika melakukan voting di Columbus. 65% menyetujui pro-choice yang melegalkan aborsi. Dan dari 65% itu, 36% adalah Katolik aktif. Dalam voting itu juga, ada 71% Katolik menyetujui pernikahan homoseksual. Dan dari 71% itu, 25% adalah Katolik aktif. Dan 46% Katolik pasif. Ini adalah sebagian, contoh sebagian gereja-gereja
yang sudah dipengaruhi oleh teologi liberal, yang terang-terangan melawan firman Tuhan, yang terang-terang melanggar kekudusan Allah dan kekudusan firman Tuhan, mencemarkan nama Allah yang kudus, kompromi firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan najis yang melawan Allah dan melawan nilai-nilai kekristenan yang sejati. Hari ini di Amerika Serikat ada sekitar 50% gereja yang sudah dipengaruhi oleh teologi liberal. Di Eropa lebih dari 75% dipengaruhi oleh gereja liberal, ajaran teologi liberal. Gak ada bedanya dengan dunia yang berdosa. Gak ada bedanya gereja sedemikian dengan dunia yang melawan Allah dan berdosa melawan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon saudara mendengar fakta seperti ini? Gereja yang sedemikian. Saya yakin kita sedih bukan? Saya yakin kita kecewa, bercampur marah dan kesal. Kenapa melakukan hal-hal sedemikian? Tapi semua hal ini dan fakta ini seharusnya menjadi sebuah peringatan. Menjadi alarm bagi kita. Untuk berjaga-jaga. Menghadapi segala godaan dan cobaan si jahat. Ya. Supaya kita berani dan siap bertahan. Dalam situasi apa saja, godaan apa saja, ingat kembali kepada firman Tuhan. Sebagai standar satu-satunya iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Gereja-gereja Tuhan akan terus dicobai dan digoda oleh iblis dengan tujuan menjatuhkannya. Namun kita yakin Yesus Kristus kepala gereja lebih besar, lebih kuasa dari apapun. Dia akan menolong memelihara kita. Menjaga umatnya yang kudus. Jika kita sekalian bertekad memegang firman Tuhan, setia menjalankan firman Tuhan dan kehendaknya sesuai dengan panggilan Dia di dalam kita. Amin. Lalu selanjutnya apa artinya istilah am? Am artinya universal. Am artinya universal. Gereja Tuhan itu adalah satu, universal. Satu umat di segala waktu, segala tempat, segala lokasi. Ya. Menjadi satu. Segala latar belakang satu di dalam Tuhan. Tanpa perbedaan apapun, tanpa diskriminasi apapun. Mari kita baca satu ayat lagi, Galatia 3, 26 sampai 28. Sama-sama kita membaca Galatia 3, 26 sampai 28, 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Istilah kamu semua adalah satu, ayat 28 di situ artinya universal. Am. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat pembimbing kita tadi Efesus pasal 2 ayat 21 22 itu menjelaskan orang-orang Kristen yang dipanggil dan diselamatkan itu menjadi tempat kediaman roh. Jadi kita semua diberi roh yang sama. Roh Kudus yang sama. Itu yang membuat kita satu. Gak ada perbedaan. Gak ada yang merasa siapa lebih hebat, siapa lebih pintar, siapa lebih suci. Enggak. Kita semua sama di dalam Tuhan. Ya. Ini yang disebut dengan gereja universal. Ya. Gereja yang tak kelihatan, invisible church. Karena itu adalah kumpulan orang-orang percaya sepanjang segala abad. Universal church. Memang secara lokal, secara lokasi ada perbedaan. Ada gereja Indonesia, ada gereja Tionghoa, ada gereja Inggris, ada gereja orang hitam, ada gereja orang putih. Ada perbedaan. Ya. Secara lokal, itu disebut local church. Visible church, gereja yang kelihatan. Itu ada perbedaan. Tapi secara universal kita adalah satu. Satu. Firman Tuhan mengatakan satu tubuh. Yaitu Kristus, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Ini yang menjadi fondasi kesatuan.
Am. Jadi waktu tiap minggu kita mengatakan gereja yang kudusan Am, kita mengaku bahwa dengan gereja-gereja Tuhan lainnya, kita sama, kita satu. Fondasinya sama. Ya. Jadi biarlah setiap minggu waktu kita mengatakan aku percaya gereja yang kudus dan am. Bukan saja mengakui kita dikuduskan oleh Kristus. Harus hidup kudus, tapi kita juga punya wawasan yang lebih luas. Ya, tidak membeda-bedakan. Gereja Tuhan yang satu itu, ya, universal. Asal fondasinya adalah firman Tuhan. Dan Kristus sebagai kepala yang menguduskan kita. Jadi jangan ada yang merasa superior. Ya. Aku lebih hebat, gerejaku lebih hebat. Ya. Lebih besar, lebih punya banyak fasilitas. Ya. Lebih ini, lebih itu. No, gak ada yang superior. Gak ada yang inferior juga. Aduh kita gereja kecil, sorry ya. Gak punya ini, gak punya itu. No. Sama di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus yang sama, yang mempersatukan kita. IGNC lebih hebat dari gereja lain? Enggak, jadi kita juga jangan merendahkan yang lain. Lebih minder dari yang lain, karena yang lain 5.000 sekali kebaktian, kita cuma ya enggak juga. Saya harap kita semua punya wawasan yang lebih luas. Saya baca sebuah cerita, katanya sungguhan terjadi. Suatu kali diadakan konferensi. Gabungan gereja-gereja berbagai denominasi. Nah, salah satu pembicara itu adalah pendeta baptis yang sudah terkenal. Itu sombong, suka menghina denominasi lain. Jadi dalam konferensi itu banyak sekali yang hadir. Pas waktu pendeta baptis itu harus kasih seminar di depan. Orang-orang pada keluar. Karena udah tahu ini pasti nanti nyelekit, nih pasti nanti jelek-jelekin denominasi lain. Jadi pada keluar semua, kurang dari setengah. Pendeta sudah tahu ya, paling yang tinggal ini orang baptis semua. Dia waktu dia naik ke atas, dia bilang, saudara-saudara, saya pengen tahu apakah di sini ada hadir orang non-baptis. Semua lihat-lihat, diem-diem, gak ada yang angkat tangan. Dia mulai ketawa ngenyek begitu ya. Dia udah tahu. Gak suka denger dia, tiba-tiba ada seorang ibu angkat tangan. Oh, ada satu orang katanya. Ibu, kalau boleh saya tahu, ibu dari denominasi mana? Saya seorang metodis. Dia bilang, hah, metodis? Oh, metodis. Coba ibu beritahu saya, kenapa kamu bisa jadi metodis? Ibu itu mengatakan, aku juga gak tahu ya, mungkin papaku metodis. Dan kakekku juga metodis, jadi kami semua metodis. Oh begitu. Jadi karena kakekmu metodis, bapakmu metodis, kamu jadi metodis. Bagaimana kalau kakekmu itu goblok? Bahasa Inggrisnya moron. Bapakmu juga moron, kamu mau jadi apa? Lalu ibu itu diam sejenak. Dia bangkit berdiri, dia katakan, aku mau jadi pendeta baptis kayak kamu. Kaget. Dia gak bisa bicara, pendeta. Oh. Mukanya langsung merah. Dan orang-orang tiba-tiba tepuk tangan. Wow. Si pendeta kena batunya hari itu. Karena mengejek denominasi lain. Saudaraku ingat, di sorga gak ada denominasi apapun. Gak ada. Ya, gak usah merasa lebih hebat atau lebih minder. Ya. Semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehendaknya. Sama di hadapan Tuhan, gak ada perbedaan. Ingat, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada jalan lain. Yang mengaku kematian Kristus satu-satunya jalan yang memberi pengampunan dosa.
Yang mengaku kebangkitan Kristus menjamin hidup yang kekal. Yang mengaku Alkitab adalah satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan. Yang percaya pengakuan iman rasuli adalah intisari iman Kristen. Dan yang memelihara kekudusan dalam kesaksian hidup yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat untuk orang lain. Orang itu adalah saudara kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu ukurannya. Itu sebabnya kita bisa bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Berapa lama? Hah? Sampai kamu keluar dari gereja ini? Sampai kamu ganti denominasi? No. Sekarang dan selama-lamanya. Betul saudara? Saya saudaramu, saudara-saudara yang lain? Gimana kalau saudaramu pinjam uang hari ini? Kan satu. Ya, beda perut, saya yakin beda perut. Pertanyaannya, satu dalam Kristus, satu yang bagaimana? Nah, minggu depan kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga, di hati, jiwa kami. Ubah kami menjadi ciptaan baru yang hidup kudus di dalam Tuhan. Kami doakan gereja-gereja liberal di mana-mana Tuhan, termasuk sebagian Indonesia kami dengar sudah terpengaruh. Tuhan kasihani, beri kesadaran, beri pertobatan. Mulai dari pemimpin, supaya takut akan Tuhan, hormat dan menjunjung tinggi firman-Mu. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan, supaya boleh berbuah bagi kerajaan-Mu, sebab untuk itulah kami dipanggil. Kami dibeli oleh Kristus, menjadi warga kerajaan sorga yang berbuah untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita berdiri, kita mau menaikkan pujian dasar. Di atas satu alas yang kuat dan bakar, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. The church one foundation is Jesus Christ alone. She is His new creation by water and the word. From heaven came and sought to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan yang prima, khususnya dalam wabah seperti ini. Saudara dilindungi, dipelihara, dijaga siang dan malam. Dan saudara diberi berkat-berkat lainnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you buat teman-teman. Ya, kasih banyak aplaus. Tiap Sabtu latihan, tiap minggu rekaman, ini sebuah pelayanan baru yang gak mudah, tapi saya menghargai, appreciate teman-teman yang siapkan waktu untuk
untuk melayani Tuhan ya. Jaga kekompakan, saling mendoakan, jaga kesehatan ya. Tuhan pasti lindungi ya. Berjaga-jaga dan berdoa, dan jangan lupa juga minum vitamin ya. Promosi ya. Saudara pasti sudah tahu. Minggu depan kita lanjutkan persekutuan orang kudus ya. Kalau Tuhan beri kesehatan, datang lagi kita belajar firman Tuhan sama-sama. PRT tetap online ya, kita belum tahu kapan dibuka, dan ibadah sore masih online, yaitu jam 7.30 minggu lalu telat lagi, mohon maaf, tapi tim editing dan uploading akan bekerja keras ya untuk itu. Saudara yang ibadah sore bisa standby 7.30, beritahu pada teman-teman lain. Oke, mari kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ibadah sudah selesai dengan baik. Kami akan bersekutu, kami akan makan siang bersama. Sucikan makanan minuman jadi kesehatan bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang setiap hari harus keluar kerja, yang jadi nurse, yang jadi delivery, yang jadi karyawan, apa saja pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka mulai kerja tiap hari. Oh Tuhan, lindungi mereka. Hamba minta sesuai dengan janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi mereka siang dan malam, keluar dan masuk. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari semua virus, sakit, penyakit. Berikan iman untuk percaya pemeliharaan-Mu. Berikan hati dan pikiran yang fokus kepada Tuhan, sehingga semua kekhawatiran boleh dipatahkan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Tangan. Tuhan memberkati, lihat teman kiri dan kanan. Kalau kenal namanya panggil. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, Sancti Sufudi.